Menjadi orang tua dalam membesarkan anak pastinya tidak semudah apa yang kita bayangkan, bukan? Memilih pola asuh yang terbaik pastinya akan sangat-sangat menentukan kepribadian anak ketika dewasa nanti. Untuk beberapa orang tua mungkin nih, karena terlalu sayangnya dan pengen nantinya masa depan si anak itu cerah dan pengen banget anaknya itu nanti menjadi seseorang yang baik, mereka cenderung menerapkan pola asuh yang cukup strict dan cenderung mengekang gitu ya. Misal nih, si anak nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena ketika nanti lingkungannya buruk, anak terpengaruh menjadi buruk juga, dan terlalu dituntut untuk inilah itulah, agar nanti di masa depan menjadi orang yang sukses dan hidup cukup sejahtera gitu lah ya. Emang sih maksud dari orang tua itu baik ya, tapi ternyata tidak selamanya memberikan output yang baik pula kepada si anak. Seperti kasus yang dialami oleh salah satu keluarga yang tinggal dan menetap di Toronto, Kanada. Pola asuh yang digadang-gadang orang tuanya untuk si anak agar bisa menjadi orang yang baik dan sukses di masa depan, ternyata malah dijadikan alasan bagi si anak yang bernama lengkap Jennifer Pan untuk ngebunuh kedua orang tuanya. Kejadian memilukan tersebut dialami oleh satu keluarga yang biasa dikenal dengan keluarga Pan. Jadi gimana kisahnya? Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu dengan siapa itu keluarga Pan. Jennifer Pan dikenal sebagai anak yang sangat baik dan cukup cerdas. Dia dibesarkan oleh kedua orang tua yang bernama Fitz Pan dan Huy Han Pan. Mereka adalah pengungsi perang dari Vietnam yang pada akhirnya menetap di Kanada. Keluarga Pan hidup dengan cara berhemat karena mereka bukan berasal dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Pada tahun 2004, dengan usaha kerasnya, akhirnya mereka pun dapat hidup dengan sejahtera. Bahkan sampai bisa memiliki rumah besar ya di kawasan yang cukup elit lah ya di sana. Nah, karena pengalaman dari Fitz dan Han yang sudah pernah merasakan hidup yang cukup pahit gitu ya, mereka pun menaruh ekspektasi yang sangat besar kepada Jennifer untuk bisa berusaha dan bekerja cukup keras layaknya kedua orang tua mereka. Orang tua dari Jennifer Pan ini menerapkan pola asuh tiger parenting untuk mengasuh anak mereka, yaitu adalah Jennifer Pan. Menurut Tirto ID, pola asuh tiger parenting ini menerapkan cara ekstrim dan mengontrol anak agar berhasil di kehidupannya, khususnya di lingkup akademik ya. Sejak kecil Jennifer Pan selalu dituntut untuk menjadi anak yang berprestasi. Bahkan saat usianya baru menginjak 4 tahun, Jennifer sudah dituntut untuk mengikuti banyak kegiatan seperti kelas piano, skating, band sekolah, bela diri, sampai dengan berenang gitu. Gila ya, sepadet itu jadwalnya. Dan ternyata nggak berhenti sampai di situ guys. Kedua orang tuanya juga melarang Jennifer untuk hangout bersama teman-temannya. Bahkan tidak dibolehkan untuk memiliki teman main gitu. Apalagi sampai dengan pacaran. Itu kayak haram banget gitu di lingkup keluarga Pan tersebut. Jennifer juga selalu dituntut untuk mendapatkan nilai A. Apabila dia mendapatkan nilai di bawah A, kedua orang tua Jennifer akan menghukumnya. Bahkan di keluarga Pan, nilai B itu dianggap sebagai aib keluarga gitu. Wah gila sih. Akibat Jennifer sering mendapatkan tekanan dari kedua orang tuanya, dia mulai berani berbohong. Jennifer memalsukan nilainya dikarenakan dia mendapatkan nilai B. Dan kemudian singkat cerita, Jennifer itu ternyata diam-diam mulai suka dengan kakak seniornya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pacaran. Padahal udah dilarang loh. Nah, disitulah awal dari bencana besar terjadi. Sejak pacaran, nilai Jennifer Pan di sekolah itu selalu merosot gitu ya. Iyalah, daripada belajar mending pacaran gitu kan. Dan karena nilainya selalu merosot, dapat tekanan dari kedua orang tuanya gitu ya, Jennifer itu mulai sangat-sangat frustasi gitu. Jennifer sampai menyakiti dirinya sendiri gitu, kayak menyayat-nyayat tangan dan sebagainya gitu. Udah nyerang mental banget sih kalau ini ya. Kedua orang tua Jennifer menuntut Jennifer untuk nantinya bisa berkuliah di universitas yang sangat bergengsi di Toronto gitu ya ketika Jennifer lulus SMA nanti. Tepatnya adalah Universitas Ryerson. Nah, ternyata karena Jennifer ini masih tergolong anak yang sangat cerdas ya gitu, walaupun nilainya turun dari A ke B, alhasil Jennifer itu mendapat undangan dari Universitas Ryerson di Toronto secara langsung, bahkan sebelum Jennifer itu lulus SMA gitu. Gila ya, secerdas itu emang gitu. Nah, tapi ternyata undangannya itu dibatalkan gitu loh, karena di saat ujian akhir Jennifer itu tidak lolos di mata pelajaran kalkulus. Gila ya, hanya satu pelajaran aja yang gak lolos gitu ya. Jennifer batal masuk di universitas bergengsi di Toronto. Nah,
Karena Jennifer itu udah terlanjur bilang kepada orang tuanya ya gitu. Ya orang tuanya pasti bangga kan ya. Tapi ternyata ketika di penghujung akhir sekolah, ketika ada pemberitahuan bahwa Jennifer tidak jadi mendapat undangan di Universitas Ryerson, Jennifer tidak mau jujur kepada orang tuanya gitu. Ya udah bohong aja sekalian. Gue mau bilang kalau gue keterima di Universitas Ryerson, biar dia tidak dimarahin orang tuanya gitu, dan orang tuanya tetap bangga kepada dia gitu. Karena Jennifer ini udah pusing banget gitu. Daripada gue dimarahin sama orang tua gue gitu ya, mending gue bohong aja gitu. Nah, kebohongannya mulai di sini nih. Kebohongannya mulai berlanjut dari sini nih. Nah, singkat cerita, selama masa perkuliahan itu berlangsung, Jennifer kuliah ya, padahal nggak kuliah juga gitu. Ia memalsukan tugas kuliahnya agar orang tua Jennifer itu percaya bahwa Jennifer itu sedang kuliah. Nah, singkat cerita, ketika waktu kelulusan kuliah di Ryerson itu berlangsung gitu ya, Jennifer bilang kepada orang tuanya bahwa kedua orang tua Jennifer itu nggak harus datang gitu loh, karena undangannya terbatas. Jadi kalian di rumah aja, nanti ijazahnya dibawa ke rumah dan sebagainya gitu. Lagi dan lagi, Jennifer pulang membawa ijazah palsu. Tidak sampai di situ, orang tua Jennifer menginginkan Jennifer untuk melanjutkan kuliah ke Universitas Toronto. Nah, karena ijazah di Universitas Ryerson itu palsu, jadi Jennifer harus memutar otak lagi nih agar bisa masuk ke Universitas Toronto. Tapi itu kan nggak bisa ya. Hasil nih, Jennifer itu bohong lagi kepada kedua orang tuanya bahwa dia sudah masuk ke Universitas Toronto seperti apa yang diinginkan kedua orang tuanya gitu. Ini kayak win-win solusi banget sih ya, kayak orang tuanya udah bangga kepada Jennifer dan Jennifer aman gitu, nggak dimarahin kedua orang tuanya gitu. Tapi bohong banget anjir. Bagaimana lo bisa berbohong serapi itu gitu loh. Nah, singkat cerita, setelah masa perkuliahan itu berakhir lagi gitu ya, Jennifer wisuda dan dia memutuskan untuk bekerja gitu. Kemudian Jennifer bilang kepada orang tuanya kalau dia tuh ingin magang di rumah sakit. Ya orang tuanya percaya-percaya aja gitu loh. Padahal faktanya nih, Jennifer itu tidak lulus SMA gitu. Karena tadi seperti gue bilang, Jennifer tidak lulus mata pelajaran kalkulus. Kemudian dia nggak kuliah di Universitas Ryerson, kemudian dia tidak kuliah di Universitas Toronto, dan dia sebenarnya juga tidak magang di rumah sakit. Gila nggak? Bagaimana lo bisa berbohong serapi itu gitu loh? Sumpah nggak habis pikir gue anjir. Kemudian setelah bertahun-tahun Jennifer bohong kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua Jennifer mulai curiga ya dengan Jennifer gitu. Alhasil singkat cerita, Jennifer ketahuan ya. Kemudian Jennifer itu menjelaskan gitu loh, karena udah ketahuan berbohong, tapi tidak semuanya gitu, hanya beberapa part-part aja. Kemudian karena tahu bahwa anaknya ini berbohong, orang tua Jennifer itu sangat-sangat marah gitu ya. Ya wajar aja gitu loh. Orang tuanya ngira bahwa anak gue ini pintar banget gitu loh, kuliah di sini dan sebagainya, tapi ternyata enggak gitu. Nah, dari sana semua peralatan elektronik komunikasi dari Jennifer itu disita semua, dari handphone, laptop dan lain sebagainya. Bahkan kendaraan Jennifer dipasang kayak GPS gitu ya. Jadi ketika Jennifer mau pergi kemana aja selalu ke tracking gitu. Nah, karena pola asuh yang sangat-sangat tidak masuk akal tersebut ya, pacar dari Jennifer Penn tadi yang bernama Daniel itu memutuskan hubungan mereka berdua ya, karena Daniel itu sudah sangat stres juga ya, karena tidak bisa keluar, tidak bisa main ke rumahnya, tidak bisa bebas ngapa-ngapain dan sebagainya gitu. Kayak pusing aja, mending gue sama cewek lain aja dia daripada sama lo gitu. Mungkin kayak gitu juga ya. Nah, pada tahun 2010 Jennifer Penn berhubungan dengan teman SD-nya yang bernama Andre. Jennifer kemudian curhat tentang masalah percintaannya, masalah keluarganya dan lain sebagainya. Ya wajar lah ya. Nah, dari situlah Andre itu memberikan saran yang sangat-sangat gila kepada Jennifer, bahwa Andre menyarankan untuk ngebunuh saja kedua orang tua Jennifer. Dan brengseknya Jennifer itu berpikir bahwa itu adalah ide yang sangat bagus gitu, karena jika kedua orang tuanya itu masih hidup, Jennifer itu tidak akan bebas mengambil jalan hidupnya gitu. Namun ternyata singkat cerita, rencana Jennifer dan Andre itu tidak semulus apa yang dibayangkan gitu ya. Akhirnya Andre itu juga ngilang gitu aja gitu, dengan meninggalkan Jennifer yang sangat-sangat kebingungan gimana hidupnya ke depan gitu ya. Pada akhirnya Jennifer mulai berhubungan lagi nih dengan Daniel, kembali lagi gitu. Cinta lama bersemi kembali gitu. Ketika Jennifer cerita kepada Daniel, ternyata Daniel juga setuju dengan saran dari Andre tadi gitu, bahwa udah bunuh aja ya lo gitu.
gitu. Mereka mulai menyusun sebuah rencana pembunuhan gitu. Daniel menyarankan Jennifer untuk menyewa pembunuh bayaran untuk pada akhirnya bisa ngebunuh kedua orang tua Jennifer. Dan rencananya sangat bener-bener tertata ya gitu ya. Dan untuk paymentnya kan sangat gede ya. Jennifer sudah memikirkan bahwa ketika kedua orang tuanya nanti mati, Jennifer dapat uang warisan dari sepeninggalan kedua orang tuanya gitu. Jadi udah sevisioner itu loh. Ini nanti kalau orang tua gue meninggal nih, kedua orang tua gue meninggal, gue dapat warisan nih. Nanti sebagiannya buat ngebayar pembunuh bayaran yang udah ngebunuh orang tua gue. Bagaimana mungkin orang bisa psikopat itu coba? Ini orang tua lo sendiri anjir. Singkat cerita, pada hari kejadian di tanggal 8 November 2010, malam harinya ketiga pembunuh bayaran yang disarankan Daniel pun mulai beraksi. Ketiga pembunuh bayaran itu menyeret ayah, ibu, dan Jennifer. Pada saat itu Jennifer diminta oleh pelaku untuk mengeluarkan semua harta milik orang tuanya dan mengikat Jennifer di tangga. Jennifer pun itu berakting seolah-olah rumah tersebut ada perampokan gitu. Jadi ini udah bersekongkol gitu antara Jennifer dan tiga pembunuh tadi gitu. Fuck lah. Kemudian untuk melancarkan actingnya juga, Jennifer itu sampai nelpon pihak polisian gitu 911. Dan singkat cerita, pembunuh bayaran itu nembak kedua orang tua Jennifer Penn, dimana ibu Jennifer itu meninggal dan ayahnya itu masih sempat melarikan diri ya. Kemudian ayah dari Jennifer itu meminta bantuan kepada tetangga-tetangga sekitar. Di hari investigasi, karena Jennifer adalah satu-satunya saksi di tempat kejadian, Jennifer dimintai keterangan oleh polisi. Saat Jennifer dimintai keterangan, pihak polisi pun percaya apa yang dikatakan Jennifer gitu loh. Karena Jennifer itu sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya gitu loh, bahwa gue harus gini, gue harus gitu, gue nggak boleh gini, gue nggak boleh gitu. Jadi bisa setenang itu gitu loh, karena itu sudah terencana pakai banget gitu loh. Jadi semua detail-detailnya itu sudah difikirkan Jennifer gitu. Namun nggak berhenti sampai di situ saja. Pihak investigasi kepolisian itu menyadari bahwa ada satu hal yang sangat-sangat janggal gitu, tentang bagaimana Jennifer itu bisa menghubungi polisi di saat waktu itu Jennifer bilang tangannya tuh diikat di tangga gitu. Jadi kayak gini, diikat ke belakang. Jennifer bersaksinya itu diikat ke belakang seperti ini gitu, diikat ke tangga. Tapi di saat yang bersamaan dia bisa menelepon 911 gitu. Polisi curiganya di sana gitu. Maka dari itu diulik-ulik lagi. Singkat cerita, pada akhirnya butuh 3 kali interogasi. Bukti-bukti terkumpul. Beberapa hari setelah kejadian, ayah Jennifer yang ternyata masih selamat, dia tuh berada di rumah sakit dan baru sadar gitu ya, memberikan kesaksian. Dan dia samar-samar ketika kejadian itu terjadi, dia tahu gitu bahwa anaknya itu ngobrol dengan si pembunuh bayaran tersebut gitu. Dan ayah Jennifer bersaksi bahwa anak gue tuh yang mau ngebunuh gue gitu. Nah, di saat itu Jennifer ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Desember 2014. Jadi cukup lama ya, 4 tahun. Jennifer, Daniel, dan pembunuh bayaran divonis penjara seumur hidup tanpa kesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Padahal rencananya udah semulus itu ya, tapi karena kalau emang niatnya itu emang jahat gitu ya, pasti akan berakhir buruk juga gitu. Yaudah, mungkin seperti itu. Ini udah panjang banget gitu ya cerita gue kali ini. Aku nggak tahu ini bisa jadi berapa menit. Mungkin kalau ada beberapa part yang emang kurang tepat atau seperti apa, dan kalian ada yang bener-bener lebih tahu tentang cerita tersebut, bisa kalian benarkan atau bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Dengan gue Rian, see you on the next video. Bye!